Kenapa nasib seseorang itu tidak berubah? Karena hidupnya tidak berubah. Kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi kita selalu melakukan hal yang sama tiap hari. Itu namanya mengejar angin menangkap bayangan. Bahasa Indonesianya, ngimpi. Orang sukses dan orang gagal sama-sama punya waktu 24 jam. Yang membedakannya adalah orang sukses memanfaatkan waktu 24 jamnya itu, sedangkan orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya itu. Bagaimana bisa nasib bisa berubah, sedangkan tindak tanduk kita tidak pernah kita rubah? Berapa jam dalam satu hari yang 24 jam itu kita lakukan untuk merubah hidup kita? Berapa jam dalam satu hari itu kita lakukan untuk meraih semua impian kita? Coba kita jawab masing-masing dalam hati kita. Kamu berharap hidupmu bisa berubah, tapi main gamemu dari pagi hingga pagi lagi. Kalau impiannya pengen jadi seorang gamers profesional sih nggak masalah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun main game dan tidak ada perubahan dari permainan itu, pertanyaannya adalah Anda serius mau jadi gamers profesional atau Anda hanya akan buang waktu? Ingin menghajikan orang tua, ingin orang tua bangga, tapi nonton drama Korea berseri-seri sampai sholat aja sampai lupa. Bagaimana Allah bisa merubah nasibmu? Kalau kamu nonton drama Korea, ingin belajar menjadi seorang sutradara atau seorang bintang film, ya nggak masalah sih. Tapi kalau nonton drama Korea hanya sekedar berhayal supaya mendapatkan pasangan seperti artis drama Korea, terus apa yang mau diharapin? Bukannya nggak boleh loh ya. Boleh dan sangat boleh, tapi jangan sampai overdosis. Karena begini, kamu sibuk nonton TV, tapi di sisi lain banyak anak muda yang menghabiskan waktunya untuk baca buku. Kamu sibuk nonton film, kamu menghabiskan waktumu untuk nonton film, tapi di sisi lain banyak anak muda yang menghabiskan waktunya untuk belajar hal-hal baru untuk meningkatkan skillnya. Kamu sibuk main game, tapi di sisi lain banyak anak muda sudah merencanakan hidupnya. Kamu sibuk pakai smartphone kamu untuk buka Instagram, kepoin artis-artis yang berantem supaya dibilang update. Padahal makin lihat artis yang cantik, ya dirimu makin insecure. Dan di sisi lain, banyak anak muda yang menghabiskan waktunya sama-sama dengan smartphone, tapi mereka belajar untuk jualan, belajar menimba ilmu dari smartphone mereka, belajar bagaimana jualan di Instagram, jualan di Facebook, pokoknya jualan di media sosial. Karena mereka sadar smartphone yang mereka beli, taruhlah sekitar harganya 5 juta, harus menghasilkan minimal 1 juta per bulan. Sehingga smartphone mereka itu benar-benar bermanfaat dan menghasilkan. Pertanyaannya, smartphone-mu harganya berapa dan sudah berapa yang dihasilkan dari smartphone itu? Kalau smartphone-mu smartphone mahal dan cuma dibelikan dari orang tua, tidak menghasilkan apa-apa, berarti smartphone-mu doang yang smart. Pemiliknya, wallahu alam. Sekali lagi, main game, nonton TV, punya handphone yang mahal, main media sosial, itu boleh-boleh saja, halal kok. Yang penting satu, jangan sampai overdosis. Kenapa kamu tidak pernah lihat iklan Lamborghini itu di TV? Karena perusahaan mobil Lamborghini itu tahu bahwa yang mampu membeli mobil miliaran mereka itu mungkin tidak pernah nonton TV. Hidup kita susah, kadang bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yang menyusahkan hidup kita sendiri. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Kita takut untuk melakukan hal-hal yang baru. Kita sibuk nyinyirin teman kita yang sibuk membangun masa depan dengan jualan di media sosial. Kita sibuk gosipin teman kita yang lagi merintis usaha jualannya. Bukannya membantu, kita malah mendoakan supaya dia tidak berhasil. Kita menghabiskan waktu pacaran berjam-jam tiap hari dan bercerita mengenai indahnya masa depan. Tapi percaya saja kalau itu dilakukan terus-menerus dan sampai membuang waktu, percaya saja bukan masa depan yang akan didapatkan, tapi masa suram yang akan didapatkan. Ya silakan aja melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu hak kamu kok. Saya tidak berhak untuk mengatur hidup Anda. Tapi saya ingatkan kepada kamu bahwa saat kamu menghabiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, di sisi dunia lain banyak sekali anak muda yang menghabiskan waktunya untuk mencari tambahan penghasilan, sibuk dengan organisasi-organisasi untuk meningkatkan soft skill-nya. Karena mereka tahu dengan soft skill itu mereka akan sangat terpakai di lingkungan pekerjaan. Banyak sekali anak muda yang menghabiskan waktunya di majelis taklim untuk mempertajam ilmu agamanya. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Jangan sampai kamu tidak jadi apa-apa nantinya. Berubahlah dari sekarang.
Berjuanglah dari sekarang, keluarlah dari zona nyamanmu, tantang dunia dengan belajar dan bekerja. Lakukan apa yang orang lain tidak pernah lakukan, karena untuk mendapatkan apa yang orang tidak pernah dapatkan, kamu harus melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Tidak ada perjuangan yang enak. Semua perjuangan pasti mengalami rasa sakitnya disiplin, perihnya belajar, dan tidak enaknya penolakan. Tidak ada hal yang luar biasa bisa didapatkan dengan tindakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada pelangi bila tidak ada hujan dan badai. Tidak ada bintang bila tidak ada gelapnya malam. Hidup itu pilihan. Kamu mau memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, atau kamu memilih untuk menjadi orang yang luar biasa? Itu tergantung dari pilihan kamu sendiri. Sebelum terlambat, kamu harus menyadari bahwa mulai besok kamu harus menjadi orang baru, menjadi orang dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak perlu kita melihat orang lain, kita cukup menaklukkan diri kita sendiri. Tiap hari harus jauh lebih baik dari hari yang kemarin. List semua kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dalam hidupmu. Mulai besok tinggalkan satu persatu, dan insya Allah 1 tahun Anda lakukan ini, kamu akan menjadi orang yang berbeda. Bagi teman-teman yang masih cuek, gak apa-apa. Gak apa-apa kalian mau malas-malasan, gak masalah. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena bila sekarang kamu tidak mau bekerja keras, saat masa tuamu nanti kamu akan dipaksa untuk bekerja keras karena kemalasanmu di masa muda. Hidup itu pilihan, mau memilih menjadi orang yang luar biasa atau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Semua di tangan kita masing-masing. Terima kasih.